Allah berfirman surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa azifatil azifatu bima'nan wahidin wa huwa anna yawmal qiyamati atin la raiba fihi. Surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya saat itu. Yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Qiyamah, hari kiamat. Ayat tersebut sama dengan surat An-Najm ayat 58. Allah berfirman, azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Lalu apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat pasti terjadi dan tidak diragukan lagi. Karena segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Di antaranya adalah hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan Yaumal Mab'ats, dengan hari kiamat itu dekat sekali, kahataini, seperti kedekatan jari tengah dari jari telunjuk. Wan syaqqal qamar, qala aktsarul mufassirin innal musyrikina talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yashuqqal qamara firqataini in kana sadiqan. Fasa'ala rabbahu fanshaqqal qamar thumma 'ada ila ma kana. Allah berfirman, wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Maka mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat bahwa orang-orang musyrik, mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian sebagai bukti bahwa ajakan beliau itu benar. Pengakuan beliau sebagai seorang nabi itu dengan mukjizat tersebut supaya dinyatakan benar. Walaysa min syakkin anna hadza mumkinun fi dhatihi, walakin la imkana syai'un wal wuqu'a syai'un akhar. لأن الوقوع يفتقر إلى دليل الإثبات، ولا دليل على أن الانشقاق حدث في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بل الأدلة قائمة على العكس. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbelahlah bulan menjadi dua. Kemudian bulan itu kembali seperti sedia kala. Apakah
keterangan riwayat tersebut dinyatakan benar, fihi kalam, maka didapatkan beberapa koreksi. Di antaranya menurut sahibul kitab Al-Kashif, Syekh Muhammad Jawad Mughniyah, beliau menjelaskan, maka tidak diragukan bahwa peristiwa itu boleh-boleh saja terjadi, bahwa bulan terbelah menjadi dua. Akan tetapi Al-MK bulan itu terbelah menjadi dua memiliki suatu pemahaman. Sedangkan al-wuku, peristiwa itu benar-benar terjadi, tentunya memiliki pemahaman yang lain. Sebab apabila peristiwa itu benar-benar terjadi, bulan terbelah menjadi dua bagian, maka membutuhkan bukti, membutuhkan dalil, dan tidak ada bukti atau dalil yang menjelaskan bahwa bulan terbelah menjadi dua, atau hal itu pernah terjadi. Bahkan ada bukti-bukti sebaliknya yang menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak ada. Insyaqqal qamar, bulan terbelah. Itu hendak menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti benda-benda itu saling lepas dari garis edarnya, antara yang satu dengan yang lain itu berbenturan, lalu langit terbakar, dan tatanan yang ada di alam semesta ini menjadi tidak lagi serasi dan tidak lagi teratur, karena semuanya sudah lepas dari perjanjian. Jadi kesimpulannya, apakah pernah bulan itu terbelah menjadi dua bagian sesuai dengan keinginan orang-orang musyrik yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian dengan alasan untuk membenarkan kenabian beliau. Lalu beliau ketika itu memohon kepada Allah sehingga bulan terbelah menjadi dua, setelah itu kembali seperti sedia kala. Maka menurut pendapat sahibul kitab, peristiwa itu boleh-boleh saja terjadi. Bulan terbelah menjadi dua, maka itu disebut al-MK. Al-MK memiliki suatu pemahaman. Bisa terjadi. Namun, apakah benar-benar peristiwa itu terwujud, terjadi? Inilah yang dinamakan al-wuku. Maka al-wuku itu memiliki pemahaman yang lain. Karena al-wuku itu membutuhkan bukti, membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa bulan terbelah menjadi dua. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukti-bukti sebaliknya. Maksudnya yang menjelaskan tidak pernah bulan itu terbelah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan sebagai berikut. Awalan, anna hadza la yattafiqu ma'al adid min al-ayat
التي نصت بصراحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستجب لاقتراح المشركين في طلب الخوارق والمعجزات، وأنه أجابهم بما أمر الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Alasan yang pertama yang menjelaskan peristiwa itu tidak terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini tidak sesuai dengan penjelasan beberapa ayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau enggan untuk mengabulkan permohonan orang-orang musyrik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolak keinginan mereka agar supaya beliau menampakkan mukjizatnya. Keinginan mereka tidak dipenuhi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberikan jawaban kepada mereka sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat 93. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, subhana rabbi maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basharar rasula, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi tuntutan mereka supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian itu hanya sebagai tahakkum, itu untuk mengolok-olok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk memberikan penjelasan. Aku ini hanya sebagai seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi beliau tidak mengabulkan keinginan mereka, tuntutan mereka supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Karena tuntutan tersebut sebagai suatu tahakkum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat 93. Qul subhana rabbi, itu di dalam bahasa Arab disebut ta'ajjub. Katakanlah maha suci Tuhanku, au tanzihan lahu minhu, atau ayat ini hendak menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna secara mutlak, tidak memiliki kekurangan. Hal kuntu illa basharar rasula, aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul, kasairin rusuli, sebagaimana para utusan yang lain. Jadi Allah tidak memperkenankan beliau ketika itu mengikuti keinginan mereka, karena itu semata hanya sebagai suatu olokan. Apabila beliau memperkenankan tuntutan mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Karena peristiwa yang sama pernah dilakukan oleh para utusan Allah yang lain.
Sebagaimana Nabi Saleh alaihissalam, dia pernah mengeluarkan onta dari batu. Tidak hanya onta itu bersama anaknya yang disebut sebagai fasilah. Ini sebagai mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Supaya mereka dengan mukjizat tersebut dapat tersentuh dan meyakini bahwa Saleh alaihissalam merupakan salah seorang utusan Allah. Akan tetapi mereka enggar. Bahkan mukjizat Nabi Saleh yang berupa onta itu dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan amarahnya kepada kaum Saleh. Wa fil ayat 59 min hadhihi as-surah ay surat al-Isra bayyana subhanahu anna al-muqtarihin yadilluna 'ala al-kufri hatta walau ujibu ila ma yaftarihun wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun wa qala aylan wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa ay yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa ay yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memperlihatkan mukjizatnya, mereka akan tetap dalam kekufurannya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka tidak akan mendengarkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah menampakkan mukjizatnya atau mengabulkan permintaan mereka. Allah berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Maka apa yang diminta oleh masyarakat Quraisy, setelah beliau memenuhi keinginan masyarakat Quraisy dengan menampakkan mukjizatnya, maka masyarakat Quraisy tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan membenarkan ajakan Rasul Allah. Sebab sikap mereka ini tidak akan berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Ketika mereka meminta kepada nabi-nabi mereka untuk menampakkan mukjizatnya, setelah itu mereka tidak beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan mukjizat Nabi Saleh berupa onta, Isa berupa ma'idatan minas sama, mereka menolak. Mereka tetap dalam keadaan kufur dan ingkar. Apa akibatnya? Akibatnya mereka dilanda amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin memusnahkan kaum Quraisy. Ketika mereka menuntut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau menampakkan
mukjizatnya. Karena Allah mengetahui di kemudian hari mereka ini akan percaya kepada risalah yang telah dibawa oleh beliau. Sehingga ajakan mereka itu tidak dikabul, sehingga keinginan mereka itu tidak dikabulkan. Karena ada suatu maslahat yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Jadi sikap mereka ini sama dengan kaum-kaum para nabi terdahulu. Kalau seandainya keinginan mereka diwujudkan, maka mereka tidak akan beriman. Yang mana apabila keinginan mereka itu setelah diwujudkan kemudian mereka tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146. Wa ayyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa ayyaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa ayyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman. Mengapa mereka tidak beriman? Karena mereka congkak kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk atau jalan kebenaran, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka selalu lalai daripadanya. Karena mereka itu engkar, congkak, sekalipun ayat-ayat itu sudah dipaparkan, bukti-bukti itu sudah ditegakkan. Mereka lalai daripadanya karena mereka membohongkan ayat-ayat Allah, karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Itulah alasan mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan keinginan mereka supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Sebab sikap mereka itu congkak, tidak beriman. Walaupun kebenaran itu sudah disampaikan dan mereka lebih senang dengan kesesatan, mereka terus menerus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu lalai dari ayat-ayat tersebut. Sebab mereka sudah menentukan pilihan menolak dari ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza ila anna Allah subhanahu lam yabqa 'udran li muta'allil
ba'da an tahadda al-'alama kullahu biqawlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan uzur apapun bagi siapa saja yang beralasan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak atau menantang kepada semua manusia, kepada semua penghuni alam, supaya mereka menandingi atau mendatangkan surat-surat yang serupa dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, lalu ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 23. Ini merupakan suatu mukjizat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Maka setelah Al-Quran itu diturunkan, tidak ada uzur apapun bagi siapa saja yang beralasan untuk tidak beriman, tidak percaya. Mengapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada semua penghuni alam, meliputi kepada bangsa jin dan manusia, supaya mereka menandingi surat-surat yang sama seperti Al-Quran. Apabila mereka tidak bisa mendatangkan surat-surat yang sama seperti Al-Quran, maka Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Maka supaya mereka beriman kepada Allah, ini merupakan suatu mukjizat yang abadi. Mukjizat tersebut terus berlaku sampai hari kiamat. Mukjizat ini menandakan bahwasanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai utusan Allah, beliau membawa syariat Allah yang terakhir. Syariat tersebut tidak akan diganti dengan syariat yang lain. Maka tantangan tersebut selalu berlaku, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah siapapun yang kamu senangi, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma nazzalna, ma menunjukkan arti litab'id,
Kadang-kadang seperti surat-surat yang pendek saja. Atau ma memiliki arti lidzadhi. Kadang-kadang satu ayat yang memberikan kejelasan yang gamblang seperti ayat suci Al-Quran, atau ma memiliki arti mumatsalah lil Quran, kitab yang sama seperti Al-Quran, maka kalian tidak akan bisa mendatangkan surat yang serupa dengan Al-Quran, ayat yang serupa dengan Al-Quran, kitab yang serupa dengan Al-Quran. Maka ini merupakan tantangan dari Allah kepada seluruh penghuni alam semesta. Sekaligus ini merupakan mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus berlaku sampai hari kiamat. Maka setelah tantangan ini, seruan ini untuk mengajak semua supaya menandingi Al-Quran, apabila mereka tidak bisa, maka tidak boleh ada tuntutan yang lain seperti memaksa beliau harus menampakkan mukjizatnya sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Apakah bulan itu tidak bisa terbelah menjadi dua bagian? Bisa. Itu disebut al-imkan. Apakah pernah bulan itu terbelah menjadi dua bagian? Maka ini disebut al-wuqu'. Al-wuqu' itu membuktikan dalil. Al-wuqu' itu menuntut suatu bukti. Ternyata tidak ada dalil yang menjelaskan bulan itu terbelah menjadi dua, kemudian boleh kembali. Dan ya, inna insyiqaqal qamari hadathun kauniyyun falau waqa'a la ra'ahu ahlu syarqi wal gharbi wa dawwanahu al-ulama wal mu'arrikhun al-ajanibu wa ghayruhum kama dawwanu ma huwa dunahu minal ahjam. Alasan yang kedua, peristiwa bulan itu terbelah. Ini merupakan tanda-tanda alam yang sangat penting. Kalau seandainya peristiwa itu benar-benar terjadi, maka penduduk Masyriq dan Maghrib turut menyaksikan peristiwa tersebut. Begitu juga para ahli dan sejarawan akan mencatat peristiwa besar ini sebagaimana mereka mengabadikan peristiwa-peristiwa alam yang lain. Ternyata kejadian itu hanya disampaikan oleh perseorangan. Jadi kabar perseorangan itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Berbeda halnya apabila peristiwa bulan terbelah menjadi dua bagian. Itu diriwayatkan oleh Al-Khabarul Mutawatir, riwayat yang tidak meragukan. Al-Mutawatir itu diriwayatkan oleh beberapa perawi dan mereka bermacam-macam menceritakan peristiwa yang sama, bahwa bulan itu pernah terjadi
bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi dua bagian, kemudian pulih kembali. Jadi tidak diriwayatkan oleh al-mutawatir, akan tetapi diriwayatkan oleh khabarul ahad. Apabila peristiwa itu benar-benar terjadi, maka itu merupakan tanda-tanda alam yang sangat penting. Kalau seandainya peristiwa tersebut terjadi, maka penduduk Masyriq dan Maghrib turut menyaksikannya. Begitu juga para ahli dan sejarawan akan mencatat peristiwa besar ini, sebagaimana mereka mengabadikan peristiwa alam yang lain. Dan innal insyiqaqa minal mawdu'ati allati la ta'udu illa bil khabaril wahid. ثالثا إن الانشقاق من الموضوعات التي لا تثبت إلا بالخبر المتواتر وخبر الانشقاق من أخبار الآحاد فلا يصح الاعتماد عليه في هذا الباب والفرق بين الخبر الواحد والمتواتر أن الرواة الثاني كثيرون ومختلفون في ظروفهم وأهدافهم بحيث لا يجمعهم على الكذب جامع والخبر الواحد بعكس ذلك. Alasan yang ketiga, peristiwa bulan terbelah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan khabarul mutawatir, kabar yang tidak diragukan. Itu baru bisa dijadikan sebagai bukti benar-benar bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Itu benar adanya karena diriwayatkan oleh al-khabarul mutawatir. Sehingga menurut alasan yang ketiga, peristiwa bulan terbelah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan al-khabarul mutawatir. Sedangkan khabar yang menceritakan bulan terbelah merupakan akhbarul ahad, kabar dari perseorangan. Tentunya kabar dari perseorangan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Perbedaan kabar perseorangan dengan kabar mutawatir. Kabar mutawatir, para perawinya banyak, bahkan 3 orang atau lebih, serta kondisi mereka bermacam-macam. Sekira mereka tidak bersepakat untuk berbohong, maka itu disebut mutawatir. Tidak ada kesepakatan mereka untuk melakukan kebohongan. Sedangkan kabar perseorangan itu berlawanan dengan kabar mutawatir. Dan yang membedakan kabar mutawatir dengan kabar perseorangan, kabar mutawatir memberikan itminah, memberikan ketenangan. Sedangkan kabar perseorangan itu belum memberikan itminah, belum memberikan ketenangan. Jadi kesimpulannya, bulan pernah terbelah menjadi 2 bagian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diriwayatkan oleh kabar perseorangan. Kabar perseorangan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Berbeda halnya apabila peristiwa tersebut diriwayatkan oleh al-khabarul mutawatir.
Al-khabarul mutawatir bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena al-khabarul mutawatir memberikan itmi'nan. Al-khabarul mutawatir itu diriwayatkan bukan dengan perseorangan, tetapi diriwayatkan oleh beberapa perawi, diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, yang menjelaskan maksud yang sama, dan keadaan mereka ini bermacam-macam. Maka hal tersebut tentunya bisa dijadikan sebagai hujjah. Rabi'an, inna qawlahu ta'ala wa anshaqqal qamar ba'da qawlihi iqtarabat as-sa'ah يدل على أن القمر ينشق حين تقوم الساعة وأن المراد من الانشقاق هنا هو نفس المراد منه في قوله تعالى إذا السماء انشقت أي يتصدع ما فيها من الكواكب يوم القيامة. Alasan yang keempat, insyaqqal qamar, itu setelah ayat iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, yang menjelaskan peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, bahwa bulan itu terbelah. Keterangan tersebut itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idzas samaa'un syaqqat." Apabila langit terbelah. Maksudnya benda-benda langit itu tidak lagi memiliki perjanjian. Yang satu berbenturan dengan yang langit yang lain. Jadi artinya apabila langit terbelah, itu tidak berbeda dengan ayat yang kita pelajari sekarang, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan itu terbelah, langit itu terbelah ketika hari kiamat. Karena benda-benda itu tidak lagi terikat dengan perjanjian, yang satu berbenturan dengan yang lain.